Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan catatan Sasongko. Pada video kali ini kami akan menyampaikan garis besar bagaimana menginstal PSPP. Pada video kali ini tidak akan kami jelaskan secara teknis ya, benar-benar teknis detail secara live coding seperti biasanya, tidak. Kami hanya menyampaikan garis besar secara umum saja, mengingat betapa pentingnya masalah PSPP ini. Kenapa kami menyarankan untuk menginstal PSPP. Jadi ada latar belakangnya seperti ini. User ataupun pengguna yang dalam hal ini ketika dia melakukan suatu penelitian dan pengolahan data dalam menggunakan softwarenya, ada dua kategori. Kategori pertama adalah user yang taat pada lisensi. Nah, kemudian kategori yang kedua, user yang tidak taat dengan lisensi. Nah, user yang taat dengan lisensi ini banyak alternatif software yang bisa digunakan. Mungkin Anda semua sudah sering sekali mendengar SPSS, apalagi untuk statistik ya. Benar-benar SPSS ini bisa dikatakanlah spesialis. Lalu software berikutnya yang bisa digunakan untuk statistik dan sangat terkenal, namun umumnya jarang sih, kalau misal penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi menggunakan Microsoft Excel, itu saya rasa jarang ya. Walau mungkin tetap ada, cuman kansnya akan biasanya lebih populer SPSS. Software lain yang mungkin juga digunakan oleh para peneliti, para statistician adalah PSPP, JASP, LibreOffice, OpenOffice, R, dan Python. Nah, mungkin Anda kurang familiar ya dengan keenam ini, atau mungkin yang paling populer yang sering Anda dengar mungkin LibreOffice dan OpenOffice. Sementara R, Python, mungkin Anda yang bergelut dengan dunia pemrograman juga tidak asing. Python adalah bahasa pemrograman yang universal dan support untuk statistika juga. Banyak library yang mendukung untuk statistika, data science, machine learning. Begitu juga dengan R, banyak digunakan juga. Kemudian LibreOffice dan OpenOffice, memang kedua aplikasi ini adalah aplikasi Office ya, Office Suite, aplikasi perkantoran yang tidak secara spesifik pada statistika, tapi bisa digunakan untuk statistika, terutama LibreOffice Calc, OpenOffice Calc ya. Untuk yang Word, Writer, Impress tidak ya, padanya adalah LibreOffice Calc, OpenOffice Calc. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk statistika maupun data science. Kemudian software yang lain adalah PSPP dan JASP. PSPP ini memang didesain sedemikian rupa sebagai replacement dari SPSS, tapi tidak replacement secara penuh ya. Kemudian JASP ini diturunkan dari R
Jadi kalau R dan Python ini secara default tampilannya adalah command line, sedangkan yang Office, PSPP, CSP ini tampilannya grafis ya. Jadi kita tidak usah terlalu banyak ketik kode program, tidak seperti hanya di R dan Python. Walau mungkin sebenarnya di R dan Python pun bisa sih untuk pengolahan data statistik dengan model grafis ya, dengan interface grafis, graphical user interface. Kalau di R itu ada R Commander. Kalau Python apa ya? Python saya lupa. Tapi yang jelas insya Allah bisa saja. Nah, ini kalangan user yang taat pada lisensi. Kemudian ada user yang tidak taat lisensi, entah itu karena tidak paham, tidak tahu, maupun sengaja atau kepepet. Nah, konsekuensinya apa? Nah, konsekuensi dari para pengguna software yang tidak taat lisensi ini ya, biasanya mereka menggunakan SPSS ataupun Microsoft Excel, statusnya adalah ilegal. Karena tidak taat lisensi, maka sebenarnya status software yang mereka gunakan itu ilegal. Nah, maka dari itulah di sini kami menyarankan bagi pengguna SPSS maupun Microsoft Excel ya, terutama SPSS yang ilegal, tidak sesuai dengan lisensinya, untuk migrasi menggunakan software yang tepat. Di sini kami sarankan paling tidak 1 dari 6 ini, PSPP, CSP, LibreOffice, OpenOffice, R atau Python. Namun kalau Anda terbiasa dengan SPSS, PSPP, terbiasa dengan Excel, LibreOffice. Anda ingin penuh tantangan, mencoba hal-hal baru, R dan Python. Itu alternatif migrasi yang pertama yang kami sarankan. Alternatif migrasi yang kedua tetap menggunakan SPSS ataupun Microsoft Excel dengan syarat taat dengan lisensinya. Nah, kemudian apa sih lisensi itu? Lisensi itu diserap dari kata bahasa Inggris license, yang artinya izin. Jadi izin yang diberikan kepada user ataupun pengguna, izin dari developer atau yang mewakili developer itu kepada user, pada pengguna. Bagaimana pengguna ini mendapatkan dan menggunakan software itu. Nah, sini kita mengambil contoh hanya PSPP dan SPSS. Untuk PSPP lisensinya itu free, sedangkan SPSS itu non free ya. Dan kata-kata free ini maksudnya adalah freedom, kebebasan. Nah, kebebasan untuk apa? Nah, freedom to use software, kebebasan untuk menggunakan software itu. Bebas menggunakan software tanpa batas waktu, misal 1 tahun, tanpa batas waktu penggunaan setelah sekian ratus kali penggunaan, setelah sekian ribu file tersimpan. Tidak ada batasan itu, betul-betul bebas use, freedom to use software. Kemudian kebebasan yang kedua, freedom to modify software, kebebasan untuk melakukan modifikasi dari software. Nah, kemudian freedom to share software, kebebasan untuk
share software, membagikan, memperbanyak, menyebarluaskan software. Kemudian kebebasan yang keempat adalah freedom to share modified software. Jadi umumnya software-software dengan lisensi yang free, salah satu contoh adalah lisensinya adalah GPL 3, GPL versi 3, itu memuat klausul yang bisa disimpulkan 4 kebebasan ini. Bebas menggunakan, bebas memodifikasi, bebas menyebarluaskan, dan bebas menyebarluaskan hasil modifikasi. Ini software-software proyek open source, nama lainnya open source. Source code-nya, kode sumbernya itu terbuka, bisa dilihat siapa saja yang mau berkontribusi ataupun hanya sekedar melihat-lihat menggunakan, itu terbuka. Makanya diberikan kebebasan untuk memodifikasi. Nah, itu lisensi yang pertama. Kemudian lisensi berikutnya adalah lisensi dari SPSS, ini non free ya. Dalam hal ini SPSS itu lisensinya IPLA, International apa gitu ya, mana saya lupa, kalau nggak salah International Program License Agreement kalau tidak salah. Nah, lisensi ini diberikan hanya untuk authorized, hanya pihak-pihak yang memang diberikan izin, diberikan kewenangan. Dan untuk mendapatkan otorisasi itu, mendapatkan otorisasi kewenangan itu, user harus membeli kepada pihak developer ataupun distributornya. Nah, tapi lisensi ini banyak disalahgunakan. Maka tadi kami katakan bahwa ada yang taat lisensi dan ada yang tidak taat lisensi. Kalau taat lisensi, maka dia akan sesuai jalurnya. Misal mau pakai SPSS ya dia beli. Nah, kalau dia taat lisensinya, dia mau pakai SPSS, mau pakai Microsoft Excel atau pakai software apapun, kalau memang harusnya beli ya beli. Tapi kalau enggak ya dia nggak mau pakai. Enggak, beda dengan orang yang nggak taat lisensi. Kalau dia nggak taat lisensi ya, kalau misalnya harus beli, carilah crack-crackan. Kita cari cracknya, serial numbernya, aktivatornya, udah selesai. Kita diinstal. Nah, padahal yang semacam itu sebenarnya adalah ilegal. Nah, kemudian bagaimana menginstal PSPP? PSPP bisa diinstal di Linux, Windows maupun macOS. Ya, untuk Linux yang Debian base, diturunkan Debian dan turunannya bisa menggunakan sudo apt install PSPP. Kemudian kalau Red Hat dan turunannya ya, bisa menggunakan perintah sudo yang install PSPP. Nah, untuk Linux yang lain gimana? Nah, Slackware sudah menyediakan bukan official repo, tapi repo dari komunitas di SPO, slackware.org. Ini nanti diklik linknya saja. Kemudian Arch Linux di AUR ya, Arch Linux di AUR. Kemudian kalau distro lain di compile. Ini untuk lebih jelasnya bisa diklik di link yang ada di sini ya. Nah, kalau Windows bagaimana? Windows nanti bisa dilihat
mana yang harus diinstal pada link yang ini. Begitu juga untuk macOS. macOS ada paling tidak dua metode, yaitu metode bundle dan metode port. Nah, nanti silahkan Anda sesuaikan dengan milik Anda, kemudian ikuti panduan pada masing-masing ini. Nah, baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menyaksikan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.